Oke, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab bab 8, yaitu analisis regresi dan korelasi. Bisa kalian buka di halaman 57. Jadi analisis regresi ini untuk bekal kalian nanti kalau mau mengerjakan skripsi, karena di skripsi biasanya kalian pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi. Di statistik 1 itu kalian sudah dijelaskan regresi linear sederhana, jadi cuma ada 1y dan 1x. Rumusnya ini y sama dengan a plus bx. Nah, tapi tidak mungkin nanti kalian di skripsi itu cuma ada 1x. Kalau di AMA biasanya harus lebih dari 2. Jadi makanya itu menggunakannya analisis regresi linear berganda. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada kali ini. Jadi kalian di bergandanya bisa buka ini di halaman di halaman 60 ada regresi linear berganda. Jadi ini ada dua variabel bebas atau x1 dan x2 dan satu variabel tak bebas atau y. Rumusnya persamaannya kalau yang sederhana tadi cuma y sama dengan a plus bx. Karena ini x yang lebih dari 1 atau 2, rumusnya menjadi y sama dengan a plus b1 x1 ditambah b2 x2. Nah, itu nanti yang akan kita cari rumusnya, isinya itu apa. Nah, ini sudah ada patokan, ini sudah rumus juga. Ini untuk mencari notasi persamaannya sudah ada rumusnya. Ada persamaan 1, 2, 3. Yang persamaan 1 NA plus B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Kemudian yang ini A sama dengan sigma X1 ditambah B1 sigma X2 ditambah B2 sigma X2 X1 sama dengan sigma X1 Y1. Kemudian yang notasi ketiga A sigma X2 ditambah B1 sigma X2 X1 ditambah B2 sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 Y. Nah, ini ada contoh 5. Ini untuk soal regresi linear berganda. Berikut adalah data volume penjualan juta unit mobil dihubungkan dengan variabel biaya promosi X1. Jadi X1 nya variabel biaya promosi dan variabel biaya penambahan aksesoris untuk X2 nya. Jadi ada X1, X2 dan Y. Volume penjualannya itu adalah Y nya. Ini sudah ada di soal. X1, X2, Y itu ada di soal. Jadi ini isinya ini sigma adalah total dari baris pertama sampai baris terakhir. Jadi kalian total semua. Simbolnya sigma X1, total X1 ketemunya 31, total X2 ketemunya 40, sigma Y atau total Y ketemunya 50. Langkah selanjutnya yang harus kalian cari adalah X1 kalikan X2, berarti 2 kalikan 3 ketemunya 6, 5 kalikan 8 ketemunya 30. Semua dari baris pertama sampai baris terakhir kalian cari. Di total ketemunya 239. Selanjutnya adalah nyari X1 kalikan Y, berarti 2 kalikan 4 ketemunya 8, 3 kali 5 ketemunya 15, dan selanjutnya yang ini X2 kalikan Y, berarti 3 kalikan 4, 12, 4 kalikan 5, 20, dan selanjutnya nyari X1 kuadrat, berarti 2 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat ini, dan terakhir nyari Y kuadrat, berarti 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Nah, ini tetapkan persamaan linear regresi berganda. Jadi tadi rumusnya kan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Ini diketahuinya ya N6 adalah jumlah datanya. Dari jumlah data bisa kita ketahui dari ini data barisnya itu ada berapa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N nya atau datanya itu ada 6. Sigma X1 adalah ini, hasil dari masing-masing sigma ini kalian tulis di sini diketahuinya. Nah, masukkan notasi-notasi ini dalam ketiga persamaan normal. Persamaan ini ada tadi yang ini di bawah ini sama dengan yang ini. Nah, pertama itu adalah NA ditambah B1
sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma YI. N-nya tadi 6. Langsung kalian tulis 6A ditambah B1 sigma X1. Sigma X1 berarti ini berarti sigma X1 kan 31 berarti 31 B1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X2 nya 40 berarti 40 B2 sama dengan sigma Y, berarti sigma Y, total sigma Y kan ini 50. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, rumusnya A sigma X1 berarti sigma X1 31A ditambah B1 sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat berarti ini 187 B1 ditambah ini kan B1, kemudian yang B2 itu pakainya yang X2, sigma X2 kalikan X1, sigma X2 kalikan X1, ini berarti 239 B2 sama dengan sigma X1 kalikan Y, sigma X1 kalikan Y 296 berarti 296. Itu adalah persamaan yang kedua. Sekarang yang persamaan ketiga, rumusnya ini A sigma X2I. X2 berarti sigma X2 berarti ini 40 berarti 40A ditambah yang B pakainya X2 kalikan X1, ini 239 B1 ditambah B2 nya dengan X2 kuadrat 306 B2 sama dengan sigma X2 kalikan Y, sigma X2 kalikan Y berarti 379. Ini adalah notasi persamaan yang ketiga. Nah, dari yang sudah kita ketahui tadi ada tiga notasi persamaan 1, 2, 3. Kita akan melakukan eliminasi. Jadi mungkin ada yang masih ingat ini pelajaran waktu SD atau SMP kita mengeliminasi persamaan. Untuk yang pertama kita mengeliminasi persamaan 2 dan 1, persamaan 2 dan 1. Persamaan yang 2 itu 31A ditambah 1871B1 ditambah 239B2 sama dengan 5296. Kemudian yang persamaan 1 adalah 6A ditambah 31B1 tambah 40B2 sama dengan 50 ini ya. Nah, untuk mengeliminasi kalian cek kalau yang sudah lupa. Ini kalian lihat ini yang di atas itu 31, yang bawah 6. Berarti dibalik yang atas kalikan 6, yang bawah kalikan 31 semuanya. Jadi 31 kalikan 6 ketemunya 189. 187 kalikan 6 ketemunya 1122. Kemudian 239 kalikan 6 ketemunya 1434 dan 296 kalikan 6 ketemunya 1776. Ya, selanjutnya yang bawah persamaan 1 berarti 6 kalikan 31 ketemunya 189A ditambah 31B1, 31 kalikan 31 ketemunya 961, 40 kalikan 31 ketemunya 1240, kemudian yang 50 kalikan 31 ketemunya 1550. Ini dikurangi, kan ini dicoret karena 189A dikurangi 189A kan ketemunya 0, berarti dicoret. Yang ini yang bawah tinggal kalian kurangi 1122B1 kurangi 961 berarti 161B1 ditambah 1434B2 dikurangi 1240 ketemunya 194B2, kemudian 1776 dikurangi 1550 ketemunya 226. Nah, karena ini bentuknya masih persamaan, kalian tandai ini notasi persamaan ke-3 karena tadi ini sudah 1, 2, 3, sore ini persamaan yang ke-4. Kemudian selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 3 dan 1. Yang 3 ini dan yang 1 kalian masukkan ke sini. Caranya sama persis kayak tadi, karena di atas 40 di bawah 6 berarti yang atas kalikan 6, yang bawah kalikan 40. Jadi sama persis kayak tadi. Nah, ini bentuknya masih persamaan lagi. Ini jadi notasi yang ke-5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang
eliminasi terakhir kita mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Jadi ini ketemunya kita dari persamaan mengeliminasi persamaan ke 4 dan kelima itu rumusnya diketahui, B2 nya diketahui ada 0,75. Karena B2 sudah diketahui 0,75, kita masukkan angka 0,75 ini di salah satu persamaan antara B4 atau 5 terserah. Ini kalau ini persamaan kelima ya, tadi kan persamaan kelima ketemunya 194B1 tambah 236B2 sama dengan 274. Ini kan berarti ini karena diketahui B2 0,75 berarti 194B1 ditambah 236 kalikan hasil dari B2 ini kan 0,75 274. Nah dari ini ketemu B1 nya 0,50. Nah sekarang kita sudah ketahui jadi 6 tadi di salah satu persamaan pertama ada 6A tambah 31B1 tambah 40. Ini persamaan ke 1 ya, ada 6A tambah 31B1 tambah 40B2. Persamaan 1 tuh yang ini, yang atas ini. Nah sudah diketahui B2 nya dan B1 nya, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi 6A ditambah 31 nya yang B1 tadi ketemunya 0,50 ini, kemudian yang B2 nya ini 40 kalikan B2, B2 nya ketemunya 0,75 sama dengan 50. Nah hasilnya adalah A nya 0,75. Jadi persamaan regresi bergandanya A nya 0,75 ditambah tadi X1 nya ketemunya 0,50 dikalikan X1 ditambah B2 nya tadi ketemunya 0,75 kalikan X2. Nah ini yang namanya persamaan regresi bergandanya sudah ketemu seperti ini. Nah kalau korelasi kalian ini kita ke korelasi sederhana. Nah, tadi diketahui kan ini sudah ada di hitungan kita dari tabel sebelumnya tadi yang kita hitung dari tabel yang aslinya cuma ada X1, X2 dan Y. Nanti kita cari totalnya semua tabel. Nah ini rumusnya ini kalau yang korelasi itu adalah ini S kuadrat atau korelasi adalah N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan sama dengan ini ketemunya 10,667. Sedangkan yang ini bukan korelasi ya S, kita untuk mencari korelasi atau R itu kita harus nyari S dulu. Sedangkan selanjutnya kita nyari CKG. CKG rumusnya seperti ini, diketahui 0,25. Nah ini untuk nyari korelasi rumusnya ini 1 min CKG bagi N min 1 kalikan S, berarti 1 dikurangi CKG ketemunya 0,25 ini dikalikan N min 1. Tadi kan N nya ada 6 min 1 berarti 5 dikalikan S kuadrat, S kuadratnya 10,667 berarti 1 dikurangi 0,25 bagi 33 ketemunya ini 99,53%. berarti nilai korelasi 99,53% menunjukkan bahwa 99,53 proporsi keragaman nilai pengubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai pengubah X biaya promosi dan X2 biaya aksesoris melalui hubungan linear. Sedangkan sisanya 0,47 itu adalah 100% dikurangi 99,53%, berarti 0,47% dijelaskan oleh hal-hal lain. Ya itulah penjelasan untuk bab ini, semoga Anda mengerti. Kalau enggak mudeng langsung aja bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.